Kalian termasuk yang mau tahu tentang suku Dayak dan mitos-mitosnya? Tonton video ini sampai selesai. Di video ini, yang akan saya bahas adalah tradisi dan budaya yang ada pada suku Dayak secara umum. Saya tidak ada memiliki maksud sama sekali untuk membanding-bandingkan suku mana yang lebih baik ataupun merendahkannya. Tujuan saya adalah hanya untuk saling berbagi informasi mengenai tradisi dan budaya. Kita langsung saja ke asal-usulnya. Suku Dayak adalah suku pribumi yang tinggal di pedalaman Pulau Kalimantan. Yang pada zaman kolonial, Pulau Kalimantan ini sebutannya adalah Pulau Borneo. Kata Dayak sebenarnya diberikan oleh orang Melayu yang datang ke Kalimantan. Suku Dayak ini pun juga dikenal sebagai suku yang memiliki warisan magis yang sangat kuat. Spiritualisme menjadi simbol dari suku ini. Meskipun demikian, masih banyak juga orang yang tidak tahu tentang apa dan bagaimana asal-usul suku Dayak di masa lalu. Sekarang coba kita bahas mengenai sudut pandang asal-usul suku Dayak. Yang pertama, dari sejarahnya, suku Dayak berasal dari Yunan, wilayah Cina Selatan, yang mana pada zaman dulu terjadi peperangan di Cina. Keturunan dari keluarga kerajaan yang mengalami kekalahan dalam peperangan, mencoba untuk berpindah ke tempat yang aman, sehingga sampailah mereka di Pulau Kalimantan. Mereka menemukan tempat yang aman di sana, dan dikarenakan memiliki trauma akibat peperangan yang terjadi di negerinya, maka mereka memutuskan untuk tidak berkomunikasi dengan kelompok masyarakat manapun. Ini supaya ras mereka tidak punah kalau terjadi peperangan kembali. Hal itulah yang membuat para leluhurnya membuat pantangan untuk tidak berhubungan dengan kelompok masyarakat lain. Sudut pandang yang kedua, suku Dayak ini sendiri juga terdiri dari beberapa jenis suku, yaitu ada Dayak Ngaju, Apokayan, Iban atau Dayak Laut, Dayak Kalimantan atau darat, Dayak Murut, Dayak Punan, Tunjung, Benuak, Bahau, Kenya, Melayu atau Kutai, dan sebagainya. Jika dari kalian ada yang merupakan suku Dayak dan punya pendapat serta informasi tambahan lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Di suku Dayak banyak tersebar agama Kristen dan Islam. Jauh sebelum agama Kristen masuk, mereka memiliki kepercayaan tradisional yang disebut keharingan, yang memiliki arti hidup atau tumbuh. Ini merupakan agama tradisional suku Dayak yang percaya akan kehidupan yang tumbuh secara turun-temurun. Dan juga ada kepercayaan animisme yang menyembah roh-roh leluhur mereka. Untuk agama Kristen, masuk ke suku Dayak pada zaman penjajahan kolonial Belanda yang turut campur tangan dalam keagamaan mereka. Dan agama Islam masuk melalui suku Melayu yang datang ke Pulau Kalimantan. Bahasa Dayak merupakan bagian dari bahasa Austronesia atau bahasa kepulauan yang masuk melalui utara Kalimantan yang menyebar ke seluruh pedalaman Kalimantan. Selain itu terdapat juga kontribusi dari Melayu untuk bahasa adat suku Dayak ini. Dan bahasa adat suku Dayak ini pun memiliki perbedaan juga berdasarkan jenis-jenis suku Dayak yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Sistem kekerabatan yang ada pada suku Dayak adalah ambilineal yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu sehingga tidak adanya saling membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Ini disebut sebagai sistem kekerabatan garis keturunan. Kemudian ada sistem pewarisan yang mengatur bagaimana pembagian warisan ini akan dilakukan. 3 hal utamanya adalah, jika terjadi perceraian, maka harta warisan akan dibagikan berdasarkan kepemilikan harta sebelum mereka menikah. Yang kedua, berabutan. Jika menceraikan pasangan yang diakibatkan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan lain, maka harta benda yang diperoleh setelah menikah akan menjadi hak penuh bagi pihak yang diceraikan. Yang ketiga, jika meninggal dunia, pada umumnya anak paling kecil dan anak perempuan akan mendapatkan bagian yang paling besar. Jika ada yang memiliki pandangan lain, tolong tulis di kolom komentar. Kesenian pada suku Dayak terdapat beberapa tarian adat. Ada tari gantar yang menggambarkan orang sedang menanam padi. Biasanya disajikan dalam penyambutan tamu dan beberapa acara lainnya. Kemudian, tari Kancat Papatai atau tari perang berceritakan tentang pahlawan Dayak Kenya yang sedang berperang. Tari Kancat Ledo atau tari Gong menceritakan tentang kelemah lembutan seorang gadis Dayak bagaikan padi yang meliuk-liuk ditiup oleh angin. Untuk seni musik, sama halnya dengan tarian adat yang didominasi oleh musik-musik ritual yang mereka anggap sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kepada roh-roh. Alat musik yang paling dikenal dari suku Dayak adalah sape, yang merupakan gitar tradisional suku Dayak. Salah satu kesenian musiknya adalah ngendau, yang merupakan senda gurau yang dilakukan oleh remaja laki-laki ataupun perempuan secara bersautan. Seni drama tradisional pada suku Dayak dinamakan dengan kesenian Mamanda. Drama ini memainkan cerita kerajaan
yang biasanya ditampilkan pada acara pernikahan atau sunatan. Dalam hal seni rupa, terdapat karya seni tradisional seperti kelembit atau perisai, ulap doyo kain adat, anjat tas anyaman, bening aban kain gendongan, dan masih ada beberapa kesenian unik lainnya. Tapi saya cukup tertarik dengan bening aban yang dipakai untuk menggendong anak. Sekarang kita bicara mengenai tradisi yang ada pada suku Dayak. Yang pertama, upacara tiwah, yang merupakan salah satu acara adat yang ritualnya dilaksanakan untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah sandung yang sudah dibuat. Sandung ini merupakan rumah kecil yang sengaja dibangun untuk mereka yang sudah meninggal. Kedua, kekuatan supranatural, yang maksudnya adalah dari zaman dulu suku Dayak sudah dikenal juga memiliki budaya supranatural yang kuat. Bahkan ada yang menyebut kalau suku Dayak itu mengerikan. Padahal sebenarnya suku Dayak itu sangat cinta damai, asalkan mereka tidak diperlakukan semena-mena. Setuju ya bagi suku Dayak yang menonton video ini? Yang ketiga adalah Manajah Antang. Ini merupakan salah satu dari kekuatan supranatural yang dimiliki suku Dayak. Digunakan untuk mencari petunjuk mengenai keberadaan musuh yang sulit dicari, dengan bantuan arwah para leluhur yang medianya adalah burung antang, sebutan lain dari burung elang. Yang keempat, Mangkok Merah. Ini adalah media yang digunakan untuk memberikan isyarat siaga jika orang Dayak merasa kedaulatan suku mereka sedang terancam. Yang memberikan peringatan ini adalah Panglima Perang suku Dayak, dengan cara membagi-bagikan mangkok merah tersebut dari kampung ke kampung dengan cepat. Panglima Perang suku Dayak biasanya memiliki kekuatan supranatural yang sangat tinggi. Saat ini, waktunya kita membahas mitos-mitos yang ada pada suku Dayak secara umum. Yang pertama, ilmu gaib. Ilmu gaib suku Dayak ini dipercaya dikirim oleh medianya adalah angin, dan dikenal dengan nama racun pasar. Nah, namanya saja sudah racun, sehingga ini dapat mematikan korbannya. Ketika terkena racun ini, maka orang tersebut akan mengalami gatal-gatal hingga ke dalam tulang. Kemudian, kulitnya akan mengering seperti dihisap oleh tulangnya sendiri. Yang kedua, pasukan hantu. Pada saat Belanda menjajah Pulau Borneo, merekalah yang menyebut suku Dayak sebagai Ghost Warrior, karena kemampuan perangnya yang menyerang penjajah dengan menggunakan sumpit atau mandau. Dan kalau ada suku Dayak yang tertembak oleh Belanda, dalam beberapa hari mereka akan sembuh dengan bantuan dukun. Ada yang beranggapan kalau Ghost Warrior suku Dayak ini merupakan para prajurit suku Dayak. Tapi ada juga yang mengatakan itu adalah Panglima Burung, yaitu makhluk halus kepercayaan suku Dayak yang bertugas untuk melindungi sukunya. Yang ketiga, jangan pernah menghina bentuk patung kayu yang ada di rumah-rumah suku Dayak, sekalipun dalam hati. Konon patung itu merupakan simbol bagi orang-orang yang sudah meninggal. Yang menghinanya dapat diganggu oleh makhluk halus. Yang keempat, jangan pernah mempermainkan gadis Dayak. Saya rasa ini perlu disimak baik-baik untuk para lelaki. Mitos yang beredar, siapapun yang mempermainkan atau menyakiti hati perempuan Dayak, maka mereka akan kehilangan alat vitalnya. Apakah menurut kalian ini benar? Tolong tulis di kolom komentar. Yang kelima, jangan bermain-main dengan mandau. Mandau merupakan senjata keramat bagi suku Dayak. Mandau ini tidak bisa sembarangan digunakan. Jika mandau ini sudah sempat keluar dari sarungnya, biasanya akan ada korban. Keenam, mitos suku Dayak kanibal. Anggapan yang beredar di masyarakat akan hal ini sudah beredar luas. Karena zaman dulu di suku Dayak ini terdapat tradisi ngayau atau kayau, yang artinya berburu kepala manusia. Tujuannya untuk dipersembahkan kepada roh orang tua yang akan ditiwah, dan bukti akan kesaktiannya. Bahkan ada juga digunakan sebagai hantaran dalam lamaran pernikahan. Jadi, suku Dayak yang pernah dan berhasil ngayau, maka ia akan sangat ditakuti dan segani. Tapi hal itu sudah tidak dilakukan lagi saat ini, dan sudah dihentikan semenjak tahun 1894 setelah dilakukannya perjanjian Tumbang Anoy antara kepala suku dan Tumenggung adat pada saat itu. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Itulah tadi mitos-mitos yang ada dan dipercaya oleh suku Dayak. Dan masih terdapat mitos-mitos lainnya di suku Dayak. Alangkah baiknya bagi kita untuk menghargai tradisi dan budaya yang dimiliki suku Dayak. Dan jangan ada niatan sedikit pun untuk saling menghina. Jika kalian mendapatkan hal baru dan ingin mendapatkan informasi lain seputaran tradisi dan budaya, maka silakan klik like dan bagikan video ini, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.